Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Jangan terlalu mikirin hutang negara. Nanti kalian tambah stres. Daripada kalian bingung mau ngapain. Karena saya juga tahu. Kalian itu pengangguran kelas kakap. Ada baiknya kalian buka YouTube. Cari channel Karam. Kali aja seram. Jangan lupa. Telunjuk kalian itu diciptakan untuk ngeklik tombol subrek. Kan gratis. Jangan pelitlah jadi orang. Nanti kuburan kalian sempit. Dan masuk Indosiar. Oke. Tanpa berlama lagi. Saya Mbak Tukiem. Janda paling bahagia. Paling cantik dan paripurna sejagat raya alam semesta dan alam goib tentunya. Akan menghibur kalian semua. Untuk episode kali ini, saya akan membacakan 2 cerita sekaligus. Sebelum kalian mendengarkan ceritanya, jangan lupa pakai handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Selamat mendengarkan. Cerita pertama berjudul, Jangan Nyapu Malam-Malam. Peringatan buat ibu-ibu rumah tangga. Jangan menyapu tengah malam. Besok akan diadakan acara syukuran kelulusan adikku mengikuti pendidikan angkatan. Malam ini kami berberes ruangan dan aku bertugas menyapu di dalam dan luar rumah. Kenapa malam ini beres-beresnya? Itu karena besok tugas kami adalah memasak dan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Saat itu aku menyapu ruang tamu dan ruang tamu. Jam saat itu menunjukkan pukul 23.45 WIB. Terdengar suara bibik dari dalam kamarnya. Feb, jangan kemalaman nyapunya. Besok aja sambung lagi, teriaknya kepadaku. Oh iya Bik, dikit lagi selesai kok, balasku. Saat itu bagian belakang sudah bersih aku sapu. Dan aku kemudian menuju ke teras depan rumah. Saat hendak mulai menyapu, aku mendengar seperti ada suara orang menyapu juga di luar pagar rumah. Seperti orang menyapu menggunakan sapu lidi, pikirku. Siapa yang menyapu halaman depan rumah malam-malam? Penasaran aku pun mengintip dan hampir copot jantungku saat melihatnya. Aku melihat sosok putih berambut panjang melayang pelan. Akan tetapi rambutnya panjang sekali sampai menyentuh tanah. Rambutnya diseret persis seperti bunyi orang menyapu menggunakan sapu lidi. Saking kagetnya, aku lalu berlari ke dalam rumah dan langsung masuk kamar. Ada apa Feb? Pasti melihat sesuatu ya? Makanya jangan menyapu malam-malam. Apalagi ini malam Jumat, kata bibiku serasa menutup pintu kamarku. Di luar suara cekikikan terdengar semakin menjauh. Ayo, siapa lagi yang mau nyapu malam-malam? Cerita kedua berjudul, Jangan Tidur Bertiga. Jangan tidur bertiga paling pinggir kiri. Jam 4 abis pulang sekolah ke rumahku ya. Aku tunggu. Bye. Ira menutup teleponnya. Hari ini rencana kedua temannya Ibet dan Rani akan menginap di rumahnya. Ring, bel rumah Ira berbunyi dan dibuka oleh mamanya. Selamat sore tante, ucap Rani. Silahkan masuk. Tuh Ira di atas kamarnya. Jawab Mama Ira sambil mempersilahkan mereka berdua masuk. Ira, Ibet dan Rani udah datang nih. Teriak Mama dari bawah. Ira keluar dari kamar dan lalu melambai tangannya agar kedua temannya naik ke atas. Mereka bertiga memulai aktivitasnya.
seperti mengerjakan tugas sekolah, bergosip, membaca majalah dan hal lainnya. Udah mau maghrib nih. Siapa mandi duluan? Gantian kita, ujar Ira kepada kedua temannya. Aku aja, balas Ibet. Dan dia pun masuk ke kamar mandi dalam kamarnya Ira. Ra, kamarnya besar ya. Gak takut apa tidur sendirian? Tanya Rani kepadaku. Gimana ya Ran? Takut sih iya. Tapi harus diberaniin. Balas Ira sambil membereskan majalah dan buku pelajaran di lantai kamarnya. Sesudah mereka berdua mandi, mereka lalu makan malam di kamar Ira karena Mbak Lani asisten rumah tangga, mengantarkan makan malam mereka bertiga ke kamar Ira. Non Ira, ini makan malamnya. Ira pun membuka pintu. Iya Mbak. Makasih ya Mbak, ujar Ira sambil membawa nampan berisi makanan ke dalam kamarnya. Non Ira sama temannya tidur bertiga di kamar. Jangan larut malam ya Non dan jangan terlalu ke pinggir tidurnya, kata Mbak Lani. Oh iya Mbak. Sip, makasih Mbak. Ira kemudian menutup pintu kamarnya. Saat mereka makan, Rani bertanya kepada Ira, Ra, maksudnya Mbak Lani tadi apa ya? Kok serem amat Ra? Udah gak usah dipikirin. Mbak Lani itu dari kampung. Pola pikirnya masih kuno dan klinik. Balas Ira sambil terus makan. Saat jam menunjukkan pukul 23.45 WIB, mereka kemudian bersiap hendak tidur. Ra, aku di pinggir kanan ya, kata Rani. Terserah. Aku di tengah aja, balas Ira dan Ibet dapat posisi pinggir kiri ranjang. Mereka pun lalu tertidur. 14 hari yang menakutkan. Kraak, terdengar bunyi semacam cakaran di bawah ranjang. Rani terbangun dan melihat jam menunjukkan pukul 2.15 WIB. Dia lalu duduk dan melihat ke samping Ibet. Astaga! Hampir Rani meloncat dari ranjang. Di bawah dia melihat ada sosok pocong melihat ke wajah Ibet. Rani lalu pelan memanggil Ibet, Bet, Ibet. Bangun cepat Bet, katanya dengan suara pelan memanggil. Tiba-tiba suara cakaran tersebut berhenti. Rani pun terdiam. Baf. Pocong tersebut berdiri dan melihat ke Rani. Ha, teriak Rani keras sekali dan membangunkan Ira dan Ibet. Ada apa Ran? Kenapa teriak? Tanya Ira. Rani hanya diam sambil keringat bercucuran di seluruh tubuhnya. Pagi pun tiba. Rani dan Ibet mengucapkan terima kasih dan lalu pamit pulang kepada Ira serta mamanya. Saat keluar pagar, Ibet bertanya, Ran, kamu kenapa teriak tadi malam? Aneh. Tanya Ibet. Rani cuma diam dan melihat ke rumah Ira. Di kamar Ira dia melihat sosok pocong semalam melihat mereka berdua tepat di dalam kamar Ira. Gak ada apa-apa Bet, ujar Rani sambil mempercepat langkah kakinya. Cerita ketiga berjudul, Hantu dalam Selimut. Hantu selimut. Namaku Davi dan ini kisahku. Saat itu aku baru aja sampai rumah setelah pulang bermain band di studio musik Jalan Gelugur. Jam menunjukkan pukul 23 WIB. Setibanya di rumah aku masuk ke dalam kamar dan berbaring. Aku mengambil HP dari kantong celana dan lalu menekan kontak nama Yeni dan lalu menelponnya. 1 menit kemudian teleponku diangkat. Halo sayang, udah selesai latihan bandnya? Udah nyampe rumah, jawab Yeni sambil menguap. Iya, ini lagi di kamar baring-baring. Tiba-tiba kangen ama kamu sayang, gombalku sambil senyum sendiri. Ada sekitar 30 menitan kami mengobrol. Ya maklum paket telep murah sesama operator. Saat itu aku mengambil selimut dan menyelimuti separuh badan karena AC kamar dingin sekali.
15 menit berlalu tiba-tiba aku merasa selimutku ditarik ke bawah dan aku pun tersentak kaget langsung duduk. Apa-apaan ini? Melorotkah selimutnya atau ada hal lainnya? Aku melihat jam menunjukkan pukul 1.25 WIB. Di ujung HP Yeni berkata, "Kok diam Yang? Kamu udah tidur ya?" Aku tidak menjawabnya. Ditarik lagi selimutku ke bawah dan lalu aku melihat ke bawah. Ya Allah, sosok kurus pucat tanpa kaki. Sambil tersenyum lebar sekali melihat ke arahku di mana kedua tangannya menarik selimutku dan berkata, "Pinjam selimutnya." Kakiku kedinginan. Aku pun melompat dari kamar dan mengetok pintu kamar papa dengan kerasnya. Papa dan mama membuka pintu dan berkata, "Ada apa Davi?" Aku cuma menunjuk ke kamarku dan berkata, "Pa, ada hantu di kamarku Pa. Ada hantu menarik selimutku." Jawabku sambil menggigil. Papa bersama mama lalu ke kamarku untuk mengeceknya. "Sini kamu Davi. Lihat tidak ada apa-apa di sini." Teriak papa memanggilku. Aku pun melihat ke dalam kamarku dan tidak menemukan apapun di sana. "Makanya jangan tidur kemalaman. Ini sudah bukan jam kita lagi. Sana tidur," kata papa sambil masuk kembali ke dalam kamar bersama mama. Di dalam kamar lampu aku hidupkan dan aku tidak tidur keesokan paginya. Saran aku bagi teman semua, jangan pernah tidur di atas pukul 12 malam.